Baik, selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Hari ini kita akan mulai membahas bab 9 ya. Jadi bab 8 memang diloncat sesuai yang saya infokan baik pada kuliah sebelumnya maupun di Teams. Nah, bab 9 ini tentang ruang Euclid dan ruang metrik ya. Jadi ini suatu pengetahuan standar untuk program magister. Jadi Anda eh, walaupun nanti tidak mengambil bidang analisis, pemahaman atau pengetahuan lah tentang ruang metrik itu uh, menurut saya berguna ya. Jadi khususnya di bidang terapan barangkali itu banyak dipakai juga. Kalau di statistik ruang Euclidnya saya kira banyak juga kalau Anda berbicara statistik banyak ya jadi parametrik atau apa istilahnya tuh gitu ya. Jadi ya, yang agak lepas mungkin apa ya? Bidang kombinatorik juga ruang Euclid mungkin perlu teman, mungkin agak jauh ya. Oke, saya akan share screen. Prima tolong admit juga kalau ada yang masuk belakangan ya. Ya, Pak. Baik, mestinya sudah tampak. Jadi ini masih laman-laman kosong. Ini gaya kuliah saya di minggu-minggu terakhir begitu ya. Saya siapkan judulnya aja. Sebagian akan saya tuliskan langsung, sebagian besar. Jadi judul babnya adalah ruang Euclid dan ruang metrik. Nah, subbab 9.1 ini tentang struktur pada ruang Euclid. Jadi yang dimaksud dengan ruang Euclidnya Rn ya. Jadi ini Rn. Nah, yang pertama kita mengenal Rn sebagai ruang vektor. Saya kira saya tidak perlu banyak bercerita di sini. Mohon maaf warna merah nih default ya. Jadi kalau pertama hidup nih mesti merah. Jadi X ini di sini kita tuliskan sebagai apa istilahnya? N-tuple gitu ya. Ini anggota Rn. Jadi masing-masing XI-nya bilangan real. Nah, di buku ini kita tidak menulis notasi vektor dengan memakai bar di atas huruf X gitu ya. Tidak juga pakai huruf tebal. Anda sudah mahasiswa magister, sudah cukup uh, bisa berbicara kontekstual gitu ya. Jadi kalau kita sedang berbicara Rn ya X itu anggota Rn gitu ya. Gitu aja. Kalau kemudian dituliskan X itu sebagai n-tuple ya masing-masing X ini anggota R gitu ya. Secara konteks ya harus begitu gitu ya. Jadi tidak perlu diceritakan panjang lebar. Nah, kemudian kalau Y juga anggota Rn, maka maka ada operasi penjumlahan gitu ya, X tambah Y didefinisikan gitu ya, sebagai nantinya n-tuple seperti ini. Jadi X1 tambah Y1. Jadi istilahnya komponen demi komponen kita jumlahkan gitu ya. Yang tentunya hasilnya adalah anggota Rn juga. Kemudian kalau A itu skalar, maka AX didefinisikan sama dengan AX1, AX2, dan seterusnya. Yang terakhir AXN. Ini juga dua-duanya anggota Rn. Jadi ini ada titik 2 di depannya artinya didefinisikan. Jadi Rn dengan
operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar ini merupakan ruang vektor ya. Ruang vektor ini memenuhi berapa sifat ya? Ada berapa sifat tuh? Maesaro? Maesaro udah masuk belum? Jadi mungkin Muhammad Rizky Ya, Pak. berapa sifat ya kalau didaftarkan? Misalnya penjumlahan dia tertutup, terus komutatif, asosiatif, ada identitas penjumlahan, ada inverse penjumlahan, Betul. terus perkalian dia tertutup 6, terus perkalian komutatif, terus perkalian distributif, tapi ada 2. Jadi yang distributif perkalian itu A kali X tambah Y sama dengan X tambah AY. Terus A kali X tambah ya, skalar. Dalam kurung ya. Ya, A skalar, X Y-nya vektor. Ya. A kurung X tambah Y itu AX tambah AY. Lalu A B skalar, X vektor. A kurung A tambah B. Kalau di grupnya tadi skalar, perkalian dengan skalar itu asosiatif, iya. Jadi A kali B kali X sama dengan A kali BX gitu ya. Dan kemudian distributif. Jadi ini 4 tambah 2 kalau gitu ya. Atau tambah 1, asosiatif itu 1 ya. Terus 1 kali X sama dengan 1 itu. Jadi ya saya kira ini tergantung kita mendaftarkannya. Oke. Tergantung buku yang dipakai juga kayaknya, Pak. Ya. Oke. Ruang vektor Anda udah kenal lah pada dasarnya ya. Nah, yang kedua adalah Rn sebagai ruang metrik. Di sini kita kalau punya 2 vektor di Rn, kita punya rumus jarak antara 2 vektor itu, yaitu akar pakai Pitagoras gitu ya. X1 min Y1 kuadrat, dan seterusnya yang terakhir Xn min Yn kuadrat. Nah, rumus jarak ini di sini D bersifat atau memenuhi sifat yang pertama nilainya lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap Xy ya. Dan kadang-kadang ini dianggap satu sifat ini sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya sama dengan Y. Yang kedua, komutatif ya, dxy sama dengan dyx. Simetri gitu ya. Dan yang ketiga, ketaksamaan segi 3. Jadi kalau kita punya, kalau kita melalui, kalau kita melalui titik ketiga gitu ya, dari X ke Y melalui titik lain, Z lah sebut, maka kok sama dengan, kita akan memiliki ketaksamaan ini. Gitu. Nah, rumus ini dapat dibuktikan memenuhi 3 sifat ini ya. Nah, ketiga sifat ini disebut
sifat metrik ya. Jadi D di sini merupakan dengan perkataan lain gitu ya. D merupakan metrik pada D. Pada Rn, kok pada D. Dan dalam hal ini Rn dengan pemetaan D itu merupakan ruang metrik gitu ya. Saya tidak akan berpanjang lebar, nanti kita akan melihat semua ini kembali melalui struktur yang lebih apa istilahnya ya, struktur di atasnya gitu ya. Jadi ada struktur atau di bawahnya, saya nggak tahu analoginya ini di atas atau di bawah, yang mendasar, yang lebih apa ya. Jadi metrik ini bisa diturunkan dari struktur yang lebih mendasar barangkali gitu ya. Mungkin saya nggak tepat memilih katanya, sulit juga mencari kata yang tepat nih. Tapi nanti akan jelas maksudnya ya. Nah, ini struktur yang tadi, yang dari norma ini nanti kita bisa dapat metrik gitu ya. Jadi kalau kita punya X di Rn, kita punya yang kita sebut sebagai panjang vektor. Kalau di buku mungkin pakai notasi nilai mutlak, saya pakai notasi norma, garis vertikalnya double gitu ya. Kita tahulah rumus ini ya. Nah, rumus ini tuh merupakan, pemetaan ini tuh merupakan norma pada Rn, dan sebagai keterangannya pakai koma, itu artinya yang berikutnya ini cuma keterangan aja yang memenuhi. Jadi kalau disebut norma itu ya memenuhi sifat-sifat ini. Yang pertama, tak negatif nilainya, dan dia 0 jika dan hanya jika X-nya 0. 0-nya 0 vektor di sini ya. Karena 0 vektor ini, tuh saya cek di buku, ya nggak dibedakan 0 vektor dengan 0 bilangan. Lagi-lagi ini kontekstual ya. Anda jangan bingung, jangan keliru, jangan menyalahkan notasi gitu ya. Ini di sini bilangan, 0 di sini vektor. Tidak dibedakan notasinya, ini bilangan juga. Ya, tidak dibedakan. Apa nggak bingung? Ya enggak lah gitu ya. Kontekstual tadi. Yang disebut kontekstual tuh ya lihat konteksnya dong. Ya. Nah, yang kedua, kita punya sifat homogen namanya. Ini sama dengan nilai mutlak A kali norma X. Ya. Ini untuk setiap skalar A. X-nya udah tidak saya sebut-sebut lagi, jadi X-nya anggota Rn-nya. Itu pun tentunya sembarang ya. Yang ketiga adalah ketaksamaan segitiga ya. Tentunya ini tidak obvious ini yang ketiga ini. Tidak ya obvious tuh apa ya? Tapi kalau secara intuitif kita, kalau di R2 khususnya ya, kalau saya punya X lalu ini punya Y gitu ya, maka ini X tambah Y.
Secara intuitif sih jelas. Panjang vektor X tambah Y itu tidak akan lebih besar daripada panjang vektor X tambah panjang vektor Y gitu ya. Secara intuitif seperti itu. Tapi pembuktian secara analitisnya ini tidak. Pembuktiannya gitu tidak obvious ya. Ada sebuah ketaksamaan yang nanti akan kita bahas. Jadi ini nanti kita buktikan. Jadi kita terima dulu daftar sifat-sifatnya. Nah, apa kaitannya norma dengan metrik? Catat di sini kalau kita tengok kembali DXY, DXY itu sama dengan norma X min Y. Ya kan? Betul, Rima ya? Betul. Jadi kalau secara umum bukan cuma di Rn, secara umum di ruang metrik, di ruang metrik, di ruang apa? Bernorma, kalau kita punya norma, tempat saya udah agak habis ini, tersita ini, saya hapus dulu. Di ruang bernorma, kita dapat mendefinisikan metrik dengan rumus ini, gitu ya. Dengan rumus bintang ini. Nah, ini yang saya maksud tadi, lebih mendasar atau lebih di atasnya atau apa tadi ya. Jadi maksudnya kalau kita punya norma, kita akan punya metrik. Ya, kata yang tepat apa itu? Jadi tapi cukup jelas ya yang dimaksud. Ada pertanyaan? Silahkan. Oke, kalau tidak. Di ruang bernorma tuh kita bisa berbicara apa gitu ya. Kita bisa berbicara banyak sebetulnya. Saya hanya akan menyinggung beberapa ini saja. Pertama rumus ini ya. Jadi rumus ini atau dengan rumus ini kita bisa membahas misalnya bola ya. Tapi bola itu dimensinya bukan 3 di sini ya, kita memakai kata bola tapi dimensinya n gitu ya. Bola satuan di Rn itu bola satuan di Rn yaitu katakanlah B01 gitu. Ini adalah himpunan X di mana norma X sama dengan 1. Atau mungkin saya pakai kasus khusus N sama dengan 3 ya. Supaya saya bisa cerita bahwa bola satuan atau bahkan di R2 ya. Bola satuan ini yaitu bundar gitu ya. Jadi ini kata sifat. Kalau digambar ya
lingkaran. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi secara umum ini secara umum lagi, kata secara umum tuh atau frase secara umum tuh sering dipakai ya. Saya bisa mendefinisikan, kita bisa mendefinisikan norma dengan rumus, kalau tadi pangkat setengah, ini pangkat P gitu ya. Sigma XI pangkat P. I dari 1 sampai dengan N. Nah, ini juga merupakan norma nih. Pada Rn. Kalau kemudian kita bertanya, bentuk bolanya seperti apa? Jawabannya ya belum tentu bundar. Jadi bola dengan norma ini, oh ya di sini P-nya berapa? P-nya di sini bisa 1, bisa juga tahingga, dan bisa berapapun di antara 1 dan tahingga itu. Kalau tahingga tentunya sigma itu ditafsirkan sebagai limit ya, jadi limit P menuju tahingga gitu. Sigma itu menjadi maksimum nantinya, maksimum dari nilai mutlak XI. Saya tidak akan menuliskan secara lengkap, Anda bisa baca untuk P samanan tahingga itu kenapa bisa jadi maksimum gitu ya. Jadi bola dengan norma ini belum tentu bundar ya. Tidak harus bundar. Tidak harus bundar. Gitu. Kalau digambar, ini P sama dengan 2. Nah, P sama dengan 1 itu seperti ini. Persegi sebetulnya. Ya, seperti belah ketupat. Ini P sama dengan 1 ini. Jadi nulisnya gimana ya? Lalu P sama ini P sama dengan 1. Lalu P sama dengan tahingga. Saya mungkin pakai warna lain deh. P sama dengan tahingga itu persegi juga, tapi perseginya yang memuat lingkaran. Nah, ini P sama dengan tak terhingga. Ada pertanyaan? Tanya dong, Ian. Masih aman, Pak. Masih aman. Kamu udah kenal semua ini ya? Oke. Kalau masih aman ya syukurlah. Yang lain betulan? Oke. Aduh, ini saya sedang memindah-mindahkan layar Zoom yang menampakkan peserta atau yang hadir di Zoom ini. Nah, yang berikutnya ini lebih apa tadi ya, kata yang kita pilih katakan lebih mendasar lah ya mungkin ya. Yaitu bahwa Rn itu sebetulnya merupakan ruang hasil kali dalam. Nah, ruang hasil kali dalam hal ini, kalau kita punya X dan Y di Rn, ada yang kita sebut hasil kali dalam, mungkin Anda mengenalnya sebagai dot product ya. Ya, ini nggak apa-apa dot product gitu ya, jadi sigma XI YI.
I1 sampai dengan N. Jadi di sini X1 kali Y1 tambah X2 kali Y2 dan seterusnya sampai dengan Xn kali Yn. Nah, ini dikenal sebagai hasil kali titik. Ya, hasil kali titik. Hasil kali titik ini itu merupakan kasus khusus atau bentuk khusus gitu ya. Mungkin bentuk gitu ya. Dari hasil kali dalam. Nah, apa itu hasil kali dalam? Yang notasinya jadi yang notasinya seperti itu. Kalau di buku, ya saya kira di buku juga pakai kurung segitiga seperti ini ya. Dan ini memenuhi beberapa sifat. Yang pertama apa? Yang pertama, hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri lebih besar atau sama dengan 0. Dan akan sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya 0. Yang kedua, simetris. Yang ketiga, AX hasil kali dalam dengan Y, A-nya bisa keluar tanpa nilai mutlak ya. Dan kalau dikombinasikan dengan 2, skalarnya bisa nempel ke Y juga gitu ya. Nempel maksudnya dikalikan dengan Y. Yang keempat itu distributif. Saya nulis apa itu? Ada Z lah gitu ya. Jadi X X tambah Y, Z. Jadi artinya Z juga anggota Rn di sini. Gitu. Nah, hasil kali dalam ini memenuhi apa yang dikenal dengan ketaksamaan Cauchy-Schwarz yang berbunyi sebagai berikut. Jadi nilai mutlak dari hasil kali dalam XY lebih kecil daripada akar hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri kali akar hasil kali dalam Y dengan dirinya sendiri. Ada beberapa cara untuk membuktikannya. Ya, kalau dikuadratkan kedua ruas ini ekuivalen dengan XY kuadrat lebih kecil daripada hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri dan dikalikan dengan hasil kali dalam Y dengan dirinya sendiri, gitu ya. Mungkin di aljabar linear ini pernah dibahas juga dan buktinya standar sih. Ada yang tahu buktinya? Ian, kamu masih S1, buktinya gimana, Ian? Saya lupa Pak, tapi seingat saya pokoknya direct proof gitu, tapi saya lupa caranya gimana. Buktinya tinjau X tambah lambda Y dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Ini lebih besar sama 0. Kalau diuraikan, ini kan jadi XX X tambah lambda Y ketemu X. X ketemu X, XX, kemudian
lambda YX, lambda XY jadi 2 lambda XY gitu ya. Betul? Tambah lambda kuadrat YY kan. Nah, ini adalah pertaksamaan kuadrat dalam lambda. Dia akan lebih besar atau sama dengan 0, maka lambda itu dalam hal ini yang sama dengan lambda 1, 2, si akar-akarnya itu, yang sama dengan min B, min 2 ini, min B plus minus akar. Oh, nggak usah lah, nggak usah akarnya, nggak usah dicari ya. Ini berarti B kuadrat min 4AC gitu kan? Gitu ya, Ian ya? B kuadrat min 4AC di sini. Jadi ini terjadi jika dan hanya jika B kuadratnya dalam hal ini 2 ini, jadi 2 kuadrat itu kuadrat. B kuadrat min 4 kali 1 kali 4AC kali YY sebentar. Konstantanya tuh XX ya, bukan 1. Oh, ini pertaksamaan kuadrat dalam lambda. Jadi XX dan YY ini sebagai koefisien. 4 kali X. Hasil kali dalam XX, YY. Diskriminannya negatif gitu. Atau 0 gitu kan. Yang setara dengan itu tadi. Ini. Ya, oke, terbukti. Nah, kalau kita punya hasil kali dalam, kita punya ketaksamaan Cauchy-Schwarz, sekarang kita dapat membuktikan bahwa di ruang hasil kali dalam, oh ya, apa itu ruang hasil kali dalam? Ya, jadi saya mundur ya, satu slide. Rn dengan pemetaan ini merupakan ruang hasil kali sesuai judul. Merupakan ruang hasil kali dalam. Nah, di ruang hasil kali dalam secara umum, jadi secara umum, lagi-lagi frase secara umum di sini, kita bisa mendefinisikan norma. Ini merupakan norma gitu ya. Nah, di sini ketaksamaan segitiganya yang tentunya berbunyi seperti ini. Merupakan akibat dari ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Buktinya, oke, saya tuliskan buktinya di sini. Jadi ketaksamaan segitiga seperti ini. Jadi buktinya mudah saja, tinggal mohon maaf, mesti begitu. Tinggal kita kuadratkan saja norma X plus Y itu, dan ini menjadi hasil kali dalam X plus Y dengan dirinya sendiri. Gunakan sifat-sifat hasil kali dalam, ini akan sama dengan norma X kuadrat tambah 2 kali hasil kali dalam X dan Y tambah norma Y kuadrat.
Lalu menurut ketaksamaan Cauchy-Schwarz, ini lebih kecil daripada, ya khususnya yang di tengah, lebih kecil daripada 2 kali norma X kali norma Y. Tentu saja tanpa nilai mutlak pun tetap lebih kecil daripada ini ya, karena nilai mutlaknya saja lebih kecil daripada ini, apalagi tanpa nilai mutlak gitu ya. Jadi, dan yang terakhir itu bentuk kuadrat dari norma X tambah norma Y gitu ya. Jadi terbukti norma X tambah Y lebih kecil dari atau sama dengan norma X tambah norma Y. Nah, kalau kemudian kita kembali ke Rn, atau sebelum kembali ke Rn, selain ketaksamaan Cauchy-Schwarz, kita juga punya di ruang hasil kali dalam berlaku pula gitu ya. Ada yang namanya identitas atau kesamaan ya, identitas itu kesamaan ya. Kesamaan polarisasi yang merupakan kesamaan ini. Jadi hasil kali dalam X yaitu 1/4 kali norma X plus Y kuadrat dikurangi norma X min Y kuadrat kurung. Lalu ada hukum jajaran genjang. Ya, di sini norma X plus Y kuadrat sebetulnya kalau melihat yang di kanan itu minus, yang di sini plus. Ini sama dengan 2 kali norma X kuadrat tambah 2 kali norma Y kuadrat gitu ya. Jadi kenapa ini hukum jajar genjang? Kalau Anda punya jajar genjang yang dibentuk oleh vektor X dan Y, maka panjang sisinya norma X dan norma Y itu sama di sini juga gitu ya. Kemudian X plus Y itu tidak lain diagonalnya, dan demikian juga X min Y gitu ya. Jadi yang satu ini X plus Y, yang satu lagi ini X min Y gitu ya. Gitu. Dan jajar genjang bersifat seperti itu. Jumlah kuadrat diagonal itu sama dengan jumlah kuadrat dari keempat sisinya. Tapi sisinya kan ada 2 pasang gitu ya. Jadi yang satu panjangnya norma X, yang satu panjangnya norma Y gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kemudian kita tengok Rn, ya, Rn ini merupakan ruang hasil kali dalam. Jadi kita punya ruang hasil kali dalam. Dari sini kita punya norma. Dari situ kita punya metrik gitu ya. Jadi yang paling mendasar tuh hasil kali dalam itu. Dalam pengertian kalau dari hasil kali dalam itu kita bisa peroleh norma, dari norma kita peroleh metrik. Lalu ketaksamaan segitiga yang tadi di awal tuh saya bilang nanti kita buktikan. Pembuktiannya lewat ketaksamaan Cauchy-Schwarz itu yang kita lihat di sini ya. Jadi ini ke sini ketaksamaan Cauchy-Schwarz ini. Ya. Begitu. Dan dari norma ke metrik di situ ada ketaksamaan segitiga lagi, tapi udah nggak perlu lagi pinjam Cauchy-Schwarz. Ketaksamaan segitiga untuk normanya bisa langsung dipakai untuk ketaksamaan segitiga metrik D gitu ya. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan nggak? Nggak ya?
Oke. Nah, kalau kemudian objek kita Cn, ini Cn juga ruang vektor gitu ya. Jadi ya sekali lagi kita sudah cukup matang. Jadi kalau saya tetap menulis pakai X, ya X-nya di sini anggota Cn, tentu saja XI-nya di sini anggota C gitu ya untuk setiap I. Gitu. Lalu kalau saya punya hasil kali dalam yang kita definisikan sama saja gitu sebagai sigma XI YI ya. I dari 1 sampai N. Di sini ini akan memenuhi sifat yang pertama ada sedikit perbedaan. Kita harus pertegas di sini ini real dan nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Pak, itu inner productnya harusnya XI komplement YI nggak sih, Pak? Oh iya, terima kasih. Saya mau menghapus koma juga sekalian. Betul. Conjugate ya, bukan komplement, conjugate. Oh iya, Pak. Conjugate. Dan dia 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0 masih sama. Yang kedua, nah simetrisnya nggak persis simetris karena ada conjugate itu. Jadi ini akan gini ya. Ini namanya simetri Hermite. Gitu ya. Simetris mungkin kata sifat. Yang ketiga sih sama, cuman Anda harus hati-hati kalau A-nya mungkin saya tuliskan sebagai sepasang ya. Kalau ini BY, ini sama dengan B. Nah, gitu. Kalau skalarnya dikalikan dengan Y, di situ keluarnya jadi B conjugate gitu ya. Begitu. Yang keempat, jumlah ya. Kalau jumlah X ini sih tetap aja saya kira ya. Ini jadi yang berbeda di 2 dan 3 ya. Di 2 dan 3 yang berbeda. Nah, tugas Anda periksa atau buktikan, bukan periksa lagi. Verifikasi. Keempat sifat ini. Saya serahkan pada Anda ya. Ada pertanyaan? Oh ya, kesamaan polarisasinya nanti beda juga. Saya masih punya sedikit di sini. Kesamaan polarisasinya khususnya ini akan beda dan ini menjadi lebih jelas, lebih memberi kita alasan kenapa namanya kesamaan polarisasi ya. Jadi
XY itu nantinya 1/4 dari X tambah Y kuadrat. Bentar, mungkin saya urutannya I X tambah Y kuadrat. Berikutnya min X min Y kuadrat. Berikutnya plus lagi I min ya. Yang terakhir min. Bentar, kayak 1 I kuadrat I pangkat 3. I pangkat 3 itu min I. Ini cakep sekali sebetulnya. Oke, kurung tutupnya nggak tahu, masih sempat, masih bisa. Nah, ini kalau dituliskan sebagai sigma tuh sigma I pangkat K X tambah I pangkat K Y kuadrat gitu ya. K-nya dari 0 sampai 3 atau dari 1 sampai 4 juga boleh. Karena I pangkat 4 kan sama dengan 1 ya. Ya, gitu. Nah, kalau ditanya, jadi apa polarisasi itu? Ya, saya punya X dan Y. Saya punya X dan Y. Kalau jumlah tuh jelas yang itu. Jumlah itu jelas yang itu. Selisih tuh kalau selisih itu yang ini gitu ya, X, bentar. Selisih X kurang Y. Selisih itu yang ini. Nah, yang tambah Y itu nanti ini dan satu lagi yang itu gitu ya. Jadi X itu seperti hasil kali dalam X Y itu menjadi terpolarisasi atas 4 vektor ini. Jadi ini X tambah Y, ini X min Y kira-kira gitu. Ya, ada bisa cek urutannya, mungkin saya nggak tepat, tapi menurut saya gitu. I kali Y itu kan Y diputar aja sejauh Y diputar sejauh I ya. Bukan sejauh I. Kalau perkalian kompleks kan Anda ini kan, tahu kan? Perkalian kompleks itu kalau saya pakai warna lain. Warna hijau. Kalau saya punya X, saya punya Y, hasil kali itu kan sudut X ditambah sebesar sudut Y gitu ya. Itu hasil kali ya, ini jumlah kok. Iya. Maksud saya I dan Y itu, Y bilangan kompleks. Maaf, ini kalau bilangan ya. Ini tentunya di Rn, tapi kalau N-nya sama dengan 1 maksud saya. Kan bisa juga gitu ya. Kalau R sama dengan 1, ya C itu hasil kali dalam juga gitu ya. Oke, saya nggak jadi, tapi I kali Y itu ya perkalian 2 buah. I-nya skalar, Y-nya n-tuple dari bilangan kompleks, tapi komponen-komponennya kan nanti I kali Y1, I kali Y2 gitu ya. Jadi barangkali yang saya gambar ini ilustrasi saja yang terjadi kalau N-nya sama dengan 1 ya. Ini ilustrasi saja. Oke. Saya harus mengakhiri kuliah kita hari ini. Sekarang 11.54. Mohon diisi presensi mandirinya. Jangan lupa ya. Recording stopped. Demikian, tidak ada pertanyaan? Oke, sampai jumpa minggu depan ya.